Selamat datang di 7 Fakta. Hari ini, kita bahas ganja, bukan soal pro atau kontra, tapi fakta-fakta penting yang sering tersembunyi di balik perdebatan. Banyak yang menganggap ganja itu herbal dan pasti aman, tapi, apakah benar sesederhana itu? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk edukasi berbasis data dan penelitian. Di era informasi cepat, setengah pengetahuan bisa lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Mari kita lihat sisi gelap ganja yang jarang dibahas, tanpa stigma, hanya sains. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham, konteks itu penting. Siap? Mari kita mulai. Fakta pertama, ganja bisa menyebabkan ketergantungan. Banyak yang meremehkan, mengira bisa berhenti kapan saja. Nyatanya, penggunaan rutin bisa memicu cannabis use disorder. Otak beradaptasi dengan THC, sehingga butuh dosis lebih tinggi, itulah toleransi. Saat berhenti, muncul gejala putus zat mudah marah, cemas, sulit tidur. Risiko kecanduan lebih tinggi jika mulai sejak remaja, saat otak masih berkembang. Ketergantungan ini bisa merusak hubungan sosial dan pekerjaan. Tuas kamu akan kecanduan, betul nyata. Ang ipan kiaramas 100% aman, bila miftos. Konsumsi ganja dapat meningkatkan risiko gangguan mental. Pada sebagian orang, ganja bisa memicu episode psikotik, paranoia, halusinasi, delusi. Efek ini bisa sangat traumatis, meski sementara. Penggunaan sejak muda, terutama dengan THC tinggi, meningkatkan risiko gangguan kronis seperti skizofrenia. Ganja juga dikaitkan dengan kecemasan dan depresi pada pengguna jangka panjang. Banyak yang pakai ganja untuk tenang, tapi justru terjebak lingkaran cemas. Antai paitsa prampoitan nitroremes of gaya sprengrentan. Ganja dapat menurunkan fungsi kognitif, terutama pada pelajar dan pekerja. THC mengganggu hipokampus, sehingga memori jangka pendek dan konsentrasi menurun. Penggunaan sejak remaja bisa menyebabkan penurunan IQ permanen. Otak remaja yang masih berkembang sangat rentan terhadap efek ini. Studi menunjukkan dampak negatif pada kemampuan belajar dan pemecahan masalah. Risiko ini bisa berdampak seumur hidup. Klaim ganja meningkatkan kreativitas perlu dipertimbangkan ulang. Merokok ganja tetap berbahaya bagi paru-paru. Asap ganja mengandung tar dan karsinogen, bahkan kadang lebih tinggi dari tembakau. Cara menghisap ganja, tarikan dalam dan tahan napas, meningkatkan paparan zat berbahaya. Efeknya, batuk kronis, sesak napas, dan risiko infeksi saluran pernapasan. Sistem pertahanan paru-paru melemah, risiko pneumonia meningkat. Anggapan asap ganja bersih adalah keliru. Paru-paru tetap terancam. Penggunaan ganja saat hamil sangat berisiko bagi janin. THC menembus plasenta, memengaruhi perkembangan otak dan saraf anak. Risiko berat badan lahir rendah, gangguan memori, dan masalah perhatian. Anak bisa mengalami impulsivitas dan kesulitan fungsi eksekutif. Tidak ada dosis aman, pilihan terbaik adalah tidak menggunakan sama sekali. Pertaruhan ini berdampak jangka panjang pada generasi berikutnya. Ganja meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Koordinasi motorik dan reaksi melambat, persepsi waktu dan jarak terganggu. Banyak yang merasa tetap aman mengemudi, padahal risikonya tinggi. Studi membuktikan, pengemudi di bawah pengaruh ganja lebih sering mengalami kecelakaan. Deteksi gangguan akibat ganja sulit, tapi bahayanya nyata. Mengemudi setelah pakai ganja membahayakan semua orang di jalan. Ganja bisa berinteraksi berbahaya dengan obat lain. Kombinasi dengan obat penenang bisa menyebabkan kantuk ekstrem dan risiko kehilangan kesadaran. Ganja memengaruhi metabolisme obat lain, bisa membuatnya beracun atau tidak efektif. Contoh, obat pengencer darah dan obat kejang. Selalu konsultasikan dengan dokter jika Anda menggunakan ganja dan obat lain. Itulah 7 fakta berbahaya tentang ganja yang perlu kita ketahui. Tujuan video ini adalah edukasi berbasis data, bukan menakut-nakuti. Selalu cari informasi dari berbagai sumber dan konsultasikan dengan ahli. Informasi yang benar membantu kita membuat keputusan terbaik. Debat soal ganja akan terus ada, tapi mari berdiskusi dengan data, bukan emosi. Bagikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar dengan sopan. Jika video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe channel 7 Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cerdas, tetap kritis.